Tampil beringas di Liga Champions, Persib diincar investor asing. Skenario Persib Bandung versus Al Nassr di ACL 2. Euforia kemenangan comeback Persib kontra Selangor dan Selangor FC dicap beban dan aib negara oleh supporter sendiri. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Sports Space. Euforia kemenangan comeback Persib kontra Selangor. Sebuah malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh bobotoh. Laga tandang di markas Selangor FC berakhir dengan drama comeback yang menguras emosi dan ditutup dengan pemandangan euforia yang luar biasa mengharukan. Persib Bandung sukses membalikkan keadaan secara dramatis dan memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-3. Tertinggal lebih dulu, Bandung menunjukkan mentalitas baja. Gol dicetak oleh Andrew Jung dan sang pahlawan Adam Alias. Meskipun Jung mencatatkan namanya di papan skor, bintang sesungguhnya di lapangan malam itu adalah Adam Alias. Ia tidak hanya mencetak gol krusial, tetapi juga menjadi motor serangan yang tak kenal lelah, membuktikan bahwa dirinya adalah rekrutan tersukses Persib musim ini. Namun, yang paling menyentuh bukanlah hanya soal kemenangan 2-3 tersebut. Momen paling emosional terjadi setelah wasit meniup peluit panjang. Euforia pecah seketika. Para pemain cadangan dan staf pelatih berlarian masuk ke lapangan. Para pemain yang berada di tengah lapangan tidak merayakannya sendiri. Mereka saling merangkul, bergandengan tangan, dan berlari bersama menuju tribun tempat bobotoh yang hadir di stadion. Di pinggir lapangan, para pemain dan pelatih termasuk Bojan Hodak saling berpelukan erat. Terlihat jelas kelegaan dan kebanggaan di wajah mereka. Sang pahlawan kemenangan, Adam Alias, tertangkap kamera tidak kuasa menahan air matanya. Ia menangis haru, sebuah tangisan kelegaan setelah melalui pertandingan yang penuh tekanan. Ada pula momen unik saat sesi foto kemenangan tim. Bek tangguh Julio Cesar terlihat menggendong Eliano Reinders, layaknya seorang ayah yang bangga menggendong anaknya. Pemandangan ini menunjukkan betapa cair dan solidnya suasana kekeluargaan di dalam tim. Pesta kemenangan ini berlanjut hingga ruang ganti. Para pemain dilaporkan merayakan dengan menari dan menyanyi bersama. Kemenangan comeback 2-3 ini bukan hanya 3 poin, tetapi sebuah penegasan karakter dan suntikan moral masif bagi Maung Bandung. Selangor FC dicap beban dan aib negara oleh supporter sendiri. Jika di kubu Persib terjadi pesta, situasi 180 derajat justru terjadi di kubu tuan rumah. Kekalahan comeback 2-3 di kandang sendiri dari rival bebuyutan memicu amarah besar dari supporter Selangor FC. Reaksi warga Malaysia, khususnya supporter Selangor FC, sangat keras pasca pertandingan. Media sosial dibanjiri hujatan, kekecewaan mereka tumpah ruah. Banyak yang tidak terima tim kesayangannya dipermalukan dengan cara seperti itu. Supporter Selangor menyebut performa tim mereka sangat memalukan. Bahkan tidak sedikit yang melabeli Selangor FC sebagai beban dan aib negara. Ini adalah sebuah ungkapan frustasi tertinggi, mengingat gengsi pertandingan antara wakil Malaysia dan Indonesia selalu panas. Nahasnya, amarah tersebut tidak hanya berhenti di dunia maya. Laporan dari stadion menyebutkan bahwa situasi pasca laga sempat memanas. Supporter Selangor yang tidak terima dilaporkan mengamuk kepada manajemen tim mereka. Aksi mereka bahkan sampai memblokade jalan keluar stadion. Insiden ini menyebabkan para pemain Persib, ofisial, dan bobotoh yang hadir tertahan di dalam stadion dan tidak bisa segera kembali ke hotel demi alasan keamanan. Situasi dikabarkan sempat mencekam. Ada laporan yang menyebutkan bahwa oknum Ultra Selangor bahkan hampir berhasil menerobos barikade keamanan untuk masuk ke ruang ganti pemain Persib Bandung. Dilaporkan pula bahwa beberapa provokator yang teridentifikasi melakukan kericuhan saat laga berlangsung telah diamankan oleh pihak berwajib. Kekalahan 2-3 ini jelas menjadi pukulan telak bagi Selangor FC. Sementara Persib Bandung harus merayakan euforia kemenangan mereka di tengah ketegangan yang terjadi di luar lapangan. Tampil beringas di Liga Champions, Persib diincar investor asing. Kemenangan heroik 2-3 atas Selangor FC dan performa konsisten di level Asia ternyata berdampak sangat signifikan. Reputasi Persib Bandung kini meroket, tidak hanya di level Asia Tenggara, tetapi juga di mata investor global. Ada dua kabar baik yang datang bersamaan dengan kemenangan ini. Pertama, kemenangan 2-3 atas Selangor FC ini memberikan tambahan poin koefisien yang vital bagi Indonesia.
Berkat performa Persib di ACL II, peringkat Super League dilaporkan berhasil merangkak naik, menembus posisi 20 besar di Asia. Ini adalah sebuah pencapaian kolektif yang membanggakan. Kedua, yang lebih mengejutkan, performa beringas Persib di level Asia ini mulai menarik perhatian investor asing. Persib Bandung dengan segala potensinya kini mulai dilirik secara serius. Media bahkan membandingkan potensi yang dimiliki Persib saat ini. Disebutkan bahwa kualitas branding, basis supporter yang masif, salah satu terbesar di Asia dan berpotensi pasar Persib sudah sejajar dengan klub-klub raksasa Asia lainnya, seperti Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Tentu saja perbandingan ini adalah sebuah pujian besar. Ini menunjukkan bahwa jika dikelola dengan standar internasional, Persib memiliki potensi menjadi kekuatan finansial dan sepak bola yang menakutkan di Asia. Para investor asing melihat Persib sebagai raksasa yang kini telah terbangun dan siap untuk didukung secara finansial. Kemenangan atas Selangor mungkin baru langkah awal. Jika Persib mampu terus konsisten dan lolos jauh di ACL II, jangan kaget jika dalam waktu dekat akan ada investor besar yang menanamkan modalnya di tubuh Maung Bandung. Skenario Persib Bandung versus Al Nassr di ACL II. Berbicara mengenai perbandingan dengan Al Nassr, ternyata ada sebuah skenario, meskipun rumit, yang memungkinkan Persib Bandung bertemu dengan Cristiano Ronaldo di kompetisi AFC Champions League 2 musim ini. Bagaimana bisa? Mari kita bedah regulasinya. Berbeda dengan asumsi sebelumnya, skenario ini terjadi karena Persib Bandung dan Al Nassr, klub Cristiano Ronaldo, sama-sama berkompetisi di AFC Champions League 2 musim ini. Persoalannya adalah, kompetisi ini dibagi berdasarkan wilayah geografis yang ketat hingga babak final. Persib Bandung sebagai wakil Indonesia berkompetisi di zona timur atau S-Zone. Lawan-lawan mereka di fase grup dan fase gugur awal adalah tim-tim dari Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan lain-lain. Di sisi lain, Al Nassr sebagai wakil Arab Saudi berkompetisi di zona barat atau West Zone. Lawan-lawan mereka adalah tim-tim dari Timur Tengah, seperti Qatar, UEA, Iran, dan lain-lain. Regulasi AFC Champions League 2 memisahkan kedua zona ini secara total. Tim dari zona timur tidak akan mungkin bertemu dari tim zona barat di babak 16 besar, perempat final, ataupun semifinal. Disinilah letak skenario mimpi tersebut. Satu-satunya tempat pertemuan kedua zona ini adalah di babak final. Jadi, skenario nyatanya adalah Persib Bandung harus terlebih dahulu berjuang mati-matian, menaklukkan seluruh lawan mereka di zona timur dan menjadi raja zona timur. Di saat yang sama, Ronaldo dan Al Nassr harus melakukan hal serupa, menaklukkan seluruh lawan mereka dan menjadi raja zona barat. Jika kedua syarat berat ini terpenuhi, maka final AFC Champions League 2 akan mempertemukan juara zona timur atau Persib melawan juara zona barat atau Al Nassr. Peluangnya memang tidak mudah dan jalannya sangat terjal. Persib harus fokus menaklukkan raksasa Asia Timur terlebih dahulu. Namun, secara matematis, skenario Persib Bandung melawan Cristiano Ronaldo di sebuah laga final kini menjadi peluang nyata.